Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri, dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya. Tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat. Selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling. Ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi. Puasa kita dimakan oleh dengki tadi. Segala macam kebaikan yang kita kerjakan dimakan oleh si dengki tadi. Seperti api memakan kayu bakar, cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan,
jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertaubat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek. Diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul, itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat, ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertaubat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzakh, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang, rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu.
Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan taubat.